Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adiat Marazendra, NPM 24150610886 dari Divisi Hubungan Masyarakat Departemen Kominfo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis mekanisme penyelenggaraan pemira tahun 2025. Keberhasilan sebuah organisasi mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh program kerja yang dijalankan, tetapi juga oleh kualitas pemimpin yang terpilih melalui proses yang sah. Pemilihan raya mahasiswa atau pemira merupakan salah satu mekanisme paling mendasar dalam menjamin keberlangsungan demokrasi di tingkat himpunan. Dalam konteks ini, Himatro Universitas Lampung menetapkan surat keputusan nomor 049 garing C garing Ketua garing SK garing Himatro garing FT garing Unila garing 11 garing 2025 sebagai landasan hukum pelaksanaan pemira ketua dan wakil ketua Himatro periode berikutnya. 1. Identifikasi kebijakan dalam studi case. Kebijakan yang menjadi fokus analisis ini adalah regulasi internal Himatro yang mengatur seluruh rangkaian proses pemilihan ketua dan wakil ketua himpunan. Berbeda dari sebuah sekadar panduan teknis, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen hukum organisasi yang mengikat seluruh pihak, mulai dari panitia penyelenggara, pasangan calon, hingga seluruh anggota yang memiliki hak suara. Secara substantif, kebijakan ini memperkenalkan sejumlah ketentuan yang cukup ketat dalam proses pencalonan. Kandidat diwajibkan berasal dari angkatan 2024 yang sedang duduk di semester 3, memiliki rekam jejak kepemimpinan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dari Lembaga Kemahasiswaan KPM Unila, serta bersedia melepaskan jabatan di organisasi lain selama masa kepengurusan berlangsung. Ketentuan Ketentuan ini mencerminkan keinginan organisasi untuk menghasilkan pemimpin yang tidak hanya aktif, tetapi juga totalitas dalam mengemban amanah. Selain itu, kebijakan ini memperkenalkan mekanisme kotak kosong apabila hanya terdapat satu pasangan calon setelah perpanjangan pendaftaran. Hal ini merupakan terobosan penting yang mencerminkan komitmen organisasi terhadap prinsip kompetisi yang sehat sekaligus menghormati hak anggota untuk menolak calon yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi mereka. Lalu yang kedua ada analisis dampak kebijakan terhadap organisasi mahasiswa. Dari sisi positif, kebijakan ini berpotensi menciptakan ekosistem organisasi yang lebih sehat dan berkeadilan. Penetapan tahapan yang berjenjang dari seleksi berkas, wawancara, hingga debat kandidat memberikan kesempatan bagi seluruh anggota untuk menilai kapasitas dan visi setiap calon secara mendalam sebelum hari pemungutan suara. Proses ini tidak hanya menguntungkan pemilih, tetapi juga mendorong kandidat untuk mempersiapkan diri lebih matang. Namun demikian, terdapat beberapa catatan kritis yang perlu mendapat perhatian. Pertama, penunjukan panitia dari mahasiswa semester 1 memunculkan pertanyaan serius tentang kesiapan teknis dan kematangan sikap mereka dalam mengelola proses pemira yang kompleks. Mahasiswa baru yang baru beberapa bulan mengenal lingkungan kampus dihadapkan pada tanggung jawab penyelenggaraan pemilihan yang melibatkan banyak kepentingan. Yang kedua, batas cetak surat suara yang hanya ditetapkan minimal 70% dari jumlah pemilih tetap mengandung risiko logistik yang nyata, terutama apabila antusiasme pemilih melampaui estimasi awal panitia. Lalu yang ketiga ada efektivitas kebijakan. Menilai efektivitas sebuah kebijakan tidak cukup hanya dengan melihat kelengkapan pasalnya, melainkan juga pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterapkan secara konsisten di lapangan. Dalam hal ini, mekanisme penyerahan Makro 2025 menunjukkan kekuatan dalam aspek kelengkapan aturan, tersedianya prosedur perhitungan suara ulang pada pasal 59, mekanisme pemungutan suara ulang pasal 57, serta jalur penyelesaian perselisihan hasil pemira melalui dekan atau kepala jurusan pada pasal 62 ini mencerminkan perancangan kebijakan yang antisipatif terhadap berbagai kemungkinan penyimpangan. Akan tetapi, efektivitas kebijakan ini masih bergantung pada satu faktor krusial yang tidak sepenuhnya diatur dalam dokumen ini, yaitu kapasitas dan integritas para pelaksananya. Banyak frasa yang diatur lebih lanjut oleh panitia pemira
yang tersebar di berbagai pasal, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini mewariskan porsi diskresi yang cukup besar kepada panitia. Jika panitia tidak memiliki panduan teknis yang konkret dan tersosialisasi dengan baik, celah inilah yang paling berpotensi akan mengganggu efektivitas pelaksanaan pemira secara keseluruhan. Yang keempat, kesesuaian dengan aturan yang lebih tinggi. Ditinjau dari aspek hierarki peraturan, kebijakan ini telah dirumuskan dengan memperhatikan dua landasan hukum yang lebih tinggi, yakni Anggaran Rumah Tangga ART Himatra Unila bab 7 pasal 15.3 serta Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 11 tahun 2023. Komitmen ini tercermin secara eksplisit dalam beberapa pasal, antara lain pasal 6 dan pasal 20 ayat 2, yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh pedoman teknis yang dibuat oleh panitia tidak boleh bertentangan dengan kedua aturan tersebut. Secara formal, kebijakan ini juga menggantikan SK nomor 035/2024 yang dinyatakan tidak berlaku, sehingga tidak terjadi tumpang tindih regulasi dalam lingkungan organisasi. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang baik dan dari penggagas kebijakan. Meskipun demikian, perlu dilakukan sinkronisasi lebih lanjut antara ketentuan teknis yang dihasilkan panitia dengan substansi Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023. Mengingat dokumen Peraturan Rektor tersebut tidak dilampirkan dalam SK ini sebagai referensi operasional. Yang kelima, sikap dan strategi organisasi mahasiswa. Merespon kebijakan ini, organisasi mahasiswa perlu mengambil posisi yang konstruktif. Tidak sekadar menerima secara pasif, tetapi juga berperan aktif memastikan implementasinya berjalan sesuai semangat yang tertulis. Ada beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan, antara lain 1. Mendorong penyusunan petunjuk teknis atau juknis pemira yang komprehensif oleh panitia sebelum tahapan dimulai, sehingga seluruh ketentuan yang selama ini diserahkan kepada diskresi panitia memiliki standar yang jelas, tertulis, dan dapat diakses oleh seluruh anggota. Yang kedua, mengusulkan penambahan mekanisme pengawasan internal yang melibatkan Dewan Perwakilan atau perwakilan anggota biasa, agar panitia tidak hanya diawasi oleh saksi dan dari peserta yang tentunya memiliki kepentingan, tetapi juga oleh pihak yang lebih netral. Yang ketiga, melakukan kampanye partisipasi memilih secara masif kepada seluruh anggota Himatro. Mengingat legitimasi hasil pemira ini sangat ditentukan oleh tingginya tingkat partisipasi, bukan hanya oleh kebenaran prosedural semata. Yang keempat, membuka ruang dialog antara panitia, calon, dan anggota sebelum dan selama pemira berlangsung, guna memastikan setiap persoalan teknis maupun substantif dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa harus berujung pada jalur sengketa formal ke dekanat. Yang kelima, mengagendakan evaluasi menyeluruh pasca pemira yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk panitia, peserta, dan anggota pemilih sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pemira untuk periode selanjutnya. Lalu yang terakhir, penutup. Mekanisme penyelenggaraan pemira Himatra Unila 2025 merupakan cerminan dari upaya organisasi untuk memperkuat fondasi demokrasinya dari dalam. Kebijakan ini tidak hanya mengatur siapa yang bisa memilih dan dipilih, tetapi juga menetapkan standar perilaku dan tanggung jawab bagi setiap pihak yang terlibat. Dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, kebijakan ini layak untuk didukung pelaksanaannya sekaligus terus dikritisi agar semakin sempurna. Pada akhirnya, kualitas pemira bukan hanya tanggung jawab panitia, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh warga Himatro Universitas Lampung. Demikian penjelasan analisis dari mekanisme pemira tahun 2025 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.